Halo teman-teman, balik lagi di channel saya di Setiawan. Dan di video kali ini saya akan mencoba install Windows 7 di notebook Acer ya. Dan saya mau menambahkan RAM atau mengganti RAM-nya menjadi 2 GB karena bawaan notebook Acer ini hanya 1 GB ya teman-teman. Oke, simak terus video selanjutnya. Oke teman-teman, untuk langkah yang pertama saya akan mencoba mengganti RAM-nya menjadi 2 GB PC2 6400S. PC2 itu biasanya indikasi bahwa ini DDR2 ya teman-teman, dengan kecepatan 6400. Nah, ini saya sudah sesuaikan dengan RAM lamanya atau RAM yang masih terpasang di mainboard. Oke, untuk mengganti RAM ini atau mengganti spare part apapun yang ada di laptop atau notebook, usahakan copot dulu baterainya ya guys, karena ini menghindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Takutnya ada korslet atau apa ya, karena baterai ini menyimpan listrik ya, makanya kita copot dahulu. Oke, kita copot baterainya. Oke, nah agar lebih aman kita copot dulu baterai, lalu kita pasang RAM-nya. Nah ya, untuk seri Acer Aspire One ini 532 ini slot RAM-nya ada di cover yang ini yang kecil guys, jadi langsung buka aja di sebelah sini. Nah, ini dia. Nah, untuk slotnya sama ya bentuknya. Oke, langsung saya pasang. Ya teman-teman, sebelum saya memulai install Windows 7, saya cek dulu data-datanya, apakah masih ada data-data yang tersimpan di disk C ya atau di sistem. Nah, untuk folder apa aja yang termasuk di disk C itu seperti My Document, Download, Musik, Picture, Video, Desktop, itu ada di partisi C ya guys. Jadi yang perlu diingat sebelum install ulang adalah backup dulu data-data yang ada di folder ini. Nah, tadi saya sudah sempat membackup dan datanya sudah saya pindah semua di partisi data ini ya. Di sini keterangannya E. Nah, semua sudah saya backup. Lanjut untuk install Windows 7-nya. Oke, bagi teman-teman yang mau tahu cara bikin install Windows 7 pakai flash disk, silahkan cek di video saya yang lain ya guys. Di situ ada tutorial untuk membuat installer Windows 7 pakai flash disk. Oke, selanjutnya kita matikan dulu notebooknya. Oke, jangan lupa dipasang ya flash disk installernya. Oke, udah mati. Saya nyalakan lagi. Saya coba masuk ke F2 dulu, pencet F2 untuk mengecek di bagian BIOS sistem date, tanggal atau waktunya sudah sesuai. Nah, di sini saya perhatikan SATA modenya masih ID ya. Ini seharusnya untuk Windows 7 itu diganti menjadi AHCI mode.
ya. Teman-teman perhatikan di sini setting-setting BIOS-nya. Oke, untuk quick boot semua saya biarkan secara defaultnya F12. Nah, nanti saya mau pakai F12 ini untuk langsung booting dari flash disk ya. Nanti saya langsung pencet F12. Oke, di sini udah oke sih seharusnya. Saya simpan dan keluar. Nanti notebook akan restart dan saya pencet F12. Nah, oke, dia putung dari voice USB, kita pencet enter. Nah, untuk kali ini install Windows 7 ini tanpa menghapus semua data. Jadi saya hanya akan memformat partisi C-nya saja atau sistemnya saja. Silakan teman-teman perhatikan ya. Oke, sini udah masuk ke menu Windows 7-nya. Saya pilih English, terus next, lalu install now. Oke, di sini sudah muncul pilihan Windows-nya. Saya mau install Windows 7 Professional 32 bit. Oke, next. Lalu checklist ini dan next. Saya pilih custom install. Nah, tadi partisi sistem ini yang akan saya format ya untuk mengganti Windows-nya. Nah, data ini jangan sampai dihapus teman-teman, karena ini berisi data-data kalian atau data-data yang kita simpan berikut data backup yang tadi saya copy dari my dokumen, picture, video, musik dan lain-lain. Oke, selanjutnya saya akan langsung delete dulu partisi yang sistem ini. Oke, dan saya langsung pencet next aja sih. Untuk terserah, ini opsional, bisa kita new membuat partisi baru atau langsung next. Untuk kali ini saya langsung pilih next saja. Oke, Windows sudah mulai berjalan, kita tinggal menunggu sampai selesai. Oke teman-teman, proses install telah selesai. Proses tadi itu kita ikuti aja prosesnya, tunggu sampai selesai, nanti akan restart dan sampai ke halaman seperti ini ya guys. Nah, untuk tampilan saat ini kita isi aja untuk username-nya, terserah kalian ya. Di sini saya mau kasih nama user, next. Untuk halaman yang kali ini saya kosongkan aja, next. Dan di sini saya checklist ini saya hilangkan, lalu next. Ya, saya pilih yang ASCII letter aja karena ini Windows 7 bukan original. Karena saya pakai itu untuk banyak sekali laptop atau notebook, bukan original. Nah, di sini pilih waktunya atau tempatnya itu Bangkok, Hanoi, Jakarta, time zone-nya ya maksud saya. Lalu next, karena jamnya udah sesuai dan tanggalnya udah sesuai lah, saya langsung pilih next. Ya, tunggu sampai prosesnya selesai.
Oke, ini udah masuk desktop. Nah, ini masih kosong ya guys, jadi yang perlu diingat sebelum install ulang itu kalian backup datanya satu, yang kedua siapkan aplikasi-aplikasi pendukung ya, seperti Microsoft Office, PDF, atau aplikasi untuk multimedia seperti Winamp dan lain-lain sesuai kebutuhan kalian. Dan yang terutama itu driver ya. Jadi di sini saya akan kasih tutorial yaitu pakai driver yang universal atau bisa dipakai untuk semua jenis laptop untuk install ulang Windows 7 ya. Yang perlu diperhatikan yang terpenting adalah driver dan aplikasi sesuai kebutuhan kalian. Nah, sini saya mulai mau install aplikasi-aplikasi pendukungnya. Oke, sini saya menginstal WinRAR-nya dulu. Oke, lalu Adobe Reader kali ya untuk membaca format PDF. Nah, yang seperti saya bilang tadi, yang terpenting adalah ini guys. Di sini saya ada isi driver Windows 7 32 bit itu kompatibel ya biasanya untuk semua jenis laptop. Jadi ya, kalaupun ada yang kurang pasti nggak banyak ya. Nanti tinggal kalau ada yang kurang-kurang tinggal kita cari di internet atau bisa download di web driver pack solution. Jadi nggak banyak sih, jadi memudahkan kita saat install Windows. Oke, saya cek dulu driver apa aja yang belum ada. Klik kanan di komputer ini lalu pilih manage ya. Sambil nunggu device managernya muncul, saya sambil install Adobe Reader. Oke, di sini device managernya kita pilih komputer manajemen lalu device manager ya. Nah, di sini yang belum ada itu network dan video controller, atau ini driver VGA ya teman-teman. Ini driver VGA belum ada, dan network untuk sound sudah ada, terus device juga udah lengkap, USB sudah, jadi tinggal network dan VGA. Nah, nanti apakah driver yang saya punya itu bisa menemukan driver ini, kedua ini, nanti saya coba proses untuk menginstalnya. Oke, sambil menunggu Adobe Reader-nya terinstall, saya langsung buka aja isi driver ini untuk mencari driver network dan
controller VGA nya tadi. Nah, untuk driver ini nanti saya kasih linknya ya, untuk kalian bisa download di Google Drive saya. Oke, ini isi driver packnya sudah mulai muncul ya menunya. Nah, di sini saya checklist khususnya display. Ini adalah driver VGA. HID class itu buat mouse, buat keyboard atau buat touchpad. Saya rasa sih nggak perlu ya, karena ini udah langsung terdeteksi, udah bisa digunakan, berarti nggak perlu diinstal lagi. Nah, untuk media juga nggak usah. Nah, ini network ini yang masih masih tanda seru ya, jadi belum ada drivernya, jadi ini harus di checklist dua ini. Nah, oke, karena yang lain sudah terpenuhi drivernya atau sudah ada drivernya, kita tinggal perlu menginstal dua driver ini. Lalu saya pilih start dan extract and install driver recommend, pilih yang ini ya. Lalu nanti dia akan mencari driver apa yang cocok untuk notebook Acer ini. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, drivernya telah berhasil diinstal, seharusnya sudah oke semua ya. Nah, ini display adapternya sudah ketemu, sudah ada drivernya, sudah tidak ada lagi yang tanda seru, networknya juga sudah ada. Jadi di sini kita tinggal restart aja. Lalu nanti selanjutnya tinggal pasang atau install aplikasi-aplikasi tambahan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke guys, install drivernya sudah selesai dan terpenuhi semua. Nah, di sini dilihat tampilannya sudah bagus ya, jadi karena driver VGA-nya sudah terinstall. Di sini saya ingatkan lagi ke teman-teman bahwa ketika install Windows itu seharusnya kita menyiapkan aplikasi-aplikasi yang diperlukan kita sesuai kebutuhan. Nah, itu apa saja itu terserah kalian. Entah itu Office ini sangat penting, jadi harus disiapkan. Office itu termasuk Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain ya. Selanjutnya bisa seperti PDF, seperti yang tadi saya install, lalu Kelly Codec, Nero, Winamp, CC Cleaner, antivirus, itu terserah kalian sesuai kebutuhan kalian. Oke, sampai di sini sekian tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi